Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, semoga anak-anak dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, sebelum belajar, ya, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang Bapak ingin mengingatkan kembali nih, ya, tentang protokol kesehatan, ya. Nah, apa saja Pak Anto protokol kesehatannya? Yaitu yang pertama, ya, anak-anak harus selalu memakai masker, ya, jika berpergian keluar, ya. Oke, terus yang kedua apa Pak Anto? Yang kedua yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, ya. Yang ketiga apa Pak Anto? Nah, yang ketiga yaitu menjaga jarak, ya, minimal 1 sampai 2 meter, ya. Terus yang keempat apa? Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Ya, kalau misalkan ibu kalian ingin pergi ke pasar, nah anak-anak tidak usah ikut, ya, karena itu banyak kerumunan kalau di pasar. Oke. Nah, yang kelima apa? Mengurangi mobilitas. Ya. Oke, nah anak-anak, ya, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, ya. Oke, kita lihat ke PowerPoint-nya ya, anak-anak, ya. Nah, di sini Pak Anto akan melanjutkan tema 2. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tema 1. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Ya, subtemanya masih yang pertama, yaitu bermain di lingkungan rumah. Nah, pembelajarannya juga masih yang pertama. Oke. Nah, kita lihat dulu ya anak-anak, ya. Nah, coba lihat anak-anak. Di sini ada Beni dan kakaknya sedang bermain apa ya anak-anak, ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Mereka sedang bermain perahu kertas, ya. Nah, anak-anak pernah tidak main perahu kertas? Ya, mungkin waktu dulu, ya, waktu hujan, ya, mungkin pernah nih main perahu kertas, ya. Nah, kita lihat dulu ya anak-anak, ya. Nah, kemudian mereka menyanyikan lagu berdayung. Nah, ternyata sambil bermain perahu kertas, mereka juga menyanyikan lagu berdayung. Nah, Pak Anto, saya belum tahu nih lagu berdayung tuh seperti apa Pak Anto. Nah, kita simak lirik lagunya, ya. Ya, anak-anak. Nah, di sini ada lagu yang berjudul Berdayung. Nah, ciptaannya Ate Mahmud. Nah, nanti diingat-ingat ya. Barangkali nanti pas penilaian harian online atau penilaian tengah semester nanti barangkali keluar nih ditanyakan, ya.
lagu berdayung ciptaannya siapa? Nah, nanti anak-anak harus bisa menjawab. Oke, kita lanjutkan dulu ya anak-anak ya. Nah, di sini lirik lagu berdayungnya ya. Oke, nanti Pak Anto akan nyanyikan ya. Kalian dengarkan dulu, oke? Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, nanti anak-anak bisa mencoba menyanyikan lagu berdayung di rumah, ya. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi ya, anak-anak ya. Nah, ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Nah, nanti anak-anak pahami betul ya materi SBDP kali ini ya. Ya. Kita lanjutkan dulu. Ya, perhatikan panjang pendek nada berikut. Ya, kalian perhatikan ya. Nah, di sini Pak Anto punya contoh nada dua ketuk ya. Diperhatikan ya. Di situ ada angka 7. Nah, angka 7 di sebelahnya ada titik. Sama halnya dengan angka 6, di sebelahnya ada titik. Nah, berarti ya ada satu buah titik di belakangnya itu menandakan kalau nadanya itu diperpanjang sebanyak satu ketuk. Ya, Pak Anto ulangin lagi ya. Contohnya nih, contoh nada dua ketuk ya. Nah, di situ ada angka 7. Nah, sebelahnya angka 7 itu ada titik. Ya. Sama halnya dengan angka 6. Di sebelahnya ada tanda titik. Ya. Jadi, ada satu buah titik di belakangnya nih, misalkan nada dua ketuk itu ya. Jadi nadanya itu diperpanjang sebanyak satu ketuk ya. Nah, sekarang contoh yang nada satu ketuk nih. Nah, kalau nada yang satu ketuk itu tidak ada tanda titiknya ya. Semuanya angka semua ya. Kita lihat, tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Nah, diperhatikan ya. Kalau tidak ada garisnya, tidak ada titiknya, berarti nadanya satu ketuk. Oke, nah tadi liriknya tanpa ketukan ya. Nah, sekarang ada contoh ketukannya ya. Oke, perhatikan baik-baik. Nih, contohnya yang paling atas dulu ya. Angka 3. Nah, di sebelahnya ada titik. Nah, berarti nanti nadanya itu diperpanjang satu ketuk. Ya, contoh. Lajulah perahuku laju. Nah, jadi diperpanjang ya nadanya ya.
Sekarang yang bawahnya nih, yang meluncur di air biru ya, contoh nih. Yang ada titiknya berarti kita nyanyikan lebih panjang ya. Contoh. Meluncur di air biru. Do. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah, oke. Jadi yang ada titiknya kalian nyanyikan lebih panjang ya. Sekarang yang keduanya, yang baris bawahnya ya. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Nah, jadi contohnya seperti itu ya anak-anak ya. Jadi yang nada 2 ketuk ya, kalian dinyanyikannya rada panjang ya. Oke, nada 2 ketuk contohnya tadi ya. Yang setelah angka itu ada tanda titik ya, diingat-ingat ya. Kalau yang nada 1 ketuk berarti tidak ada tanda titiknya. Oke, sudah mengerti anak-anak? Ya, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang pasti anak-anak kelas 2 sudah pandai nih membacanya ya. Oke, jadi jangan lupa ya, kalau ada tanda titik kalian harus berhenti. Kalau ada tanda koma kalian harus berhenti sejenak ya. Contoh bacaannya ya. Nah, di sini Pak Anto punya judul bermain perahu kertas. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, anak-anak ya, di sini ada contoh beberapa benda yang digunakan untuk bermain perahu kertas. Anak-anak ada yang tahu benda-benda yang harus diperlukan untuk bermain perahu kertas? Ya, pinter. Ya, yang pertama pastinya kertas ya. Nah, kita membutuhkan kertasnya dulu nih ya. Sebelum bermain perahu kertasnya, kertasnya dibuat dulu. Terus yang kedua apa? Yang kedua wadahnya, yaitu baskom. Ya, kalau tidak punya baskom, boleh ember ya. Anak-anak boleh memakai ember. Oke. Terus yang ketiga apa? Untuk bermain perahu kertas. Ya, yang ketiga tentu saja air ya. Nah, kalau tidak ada airnya nanti
perahunya tidak bisa berjalan ya. Nah, nanti pada saat diapungkan di air itu nanti mendapat bantuan dari angin ya. Jadi nanti perahunya bisa berlayar dengan sendirinya ya, bisa berlayar dengan bantuan angin ya. Oke. Nah, anak-anak, jika kalian bermain perahu kertas pada saat hujan, tolong didampingi oleh orang tua ya. Kenapa Pak Anto? Ya, karena misalkan anak-anak tidak didampingi orang tua itu bisa berbahaya ya. Apalagi ada lubang got yang terbuka ya. Nanti anak-anak bisa masuk ke situ ke lubang got. Nanti mamanya atau papanya nyariin tidak ada. Oke, jadi Pak Anto minta jika bermain pada saat hujan ya, tidak boleh sendiri ya, harus ditemani oleh orang tua atau orang tuanya menjaga anak-anaknya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang coba anak-anak pahami dulu nih ya. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Ya, kita lihat ya anak-anak ya. Oke. Nah, coba tadi yang sudah membaca. Oke. Sekarang perahunya Benny. Nah, coba anak-anak tadi yang masih ingat perahunya Benny ada berapa ya? Ada yang tahu? Ya, pinter ya. Perahunya Benny ada 2. Ya, yang dibuat Benny 2 ya. Nah, sekarang siapa lagi yang buat perahu? Nah, perahunya Tiur. Tiur membuatnya berapa buah? Ada yang tahu anak-anak? Ya, pintar sekali. Tiur juga membuat 2 perahu. Terus yang ketiga siapa anak-anak? Iya, betul. Perahunya ayah nih. Ya, ayah membuatnya berapa anak-anak? Ayahnya Benny sama ayahnya Tiur? Iya, pinter. 2 ya. Nah, sekarang kita lihat nih penjumlahannya ya. Kalau digabungkan perahunya Benny, perahunya Tiur sama perahunya ayah kalau digabungkan ya, kita lihat. Nah, 2 ditambah 2, berapa anak-anak? 4, betul. Nah, ditambah 2 lagi. Berapa anak-anak? Jawaban akhirnya. Iya, pinter. Jawabannya adalah 6. Ya, bagus. Nah, ini kalau kita jumlahkan. Nah, kalau kita membuat kalimat perkaliannya, ya, jika ditulis dalam bentuk perkaliannya, ya, anak-anak menulisnya seperti ini. 3 dikali 2. Pak Anto 3-nya dari mana? Nah, 3-nya itu perahu Benny, perahu Tiur, perahu ayah. Jadi jumlahnya 3. Ya. Yang membuatnya nih, yang membuatnya Benny, Tiur, ayah. Ya, jadi kan 3. Terus Pak Anto 2-nya dari mana? 2-nya itu dari setiap orang membuatnya itu berapa? Nah, Benny membuatnya 2. Tiur membuatnya 2. Ayah membuatnya 2. Jadi 2-nya dari jumlahnya itu. Oke. Nah, setelah itu
kalian kalikan ya, 3 kali 2. Nah, jadi perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Ya, anak-anak, nanti diingat-ingat ya. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Oke, kita lihat di sini. 3 dikali 2 itu berarti sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Ya, kita lihat hasilnya ya anak-anak ya. Berarti 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Ya, gampang sekali ya, mudah sekali ya. Ya, nanti anak-anak bisa mencoba di rumah ya, perkalian ya. Oke, kita lanjutkan dulu anak-anak. Ya, masih contohnya sama seperti tadi. Nah, Pak Anto hanya menggantinya dengan kotak ya, kotak pertama. Nah, di sini kotak pertama ada 2 perahu. Kotak kedua ada 2 perahu. Kotak ketiga ada 2 perahu. Ya, semuanya sama jumlahnya 2 ya. Nah, kita lihat sama-sama 2 ditambah 2 ditambah 2 ya. Jadi setiap kotak kita jumlahkan dulu nih. 2 ditambah 2 ditambah 2 yaitu hasilnya 6 ya. Nah, kalau ditulis dalam bentuk perkaliannya 3 dikali 2 ya. 3-nya itu apa ya? Nah, kita lihat. 3-nya itu jumlah kotak. Ya, kalian lihat kotaknya. Di situ ada kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nah, berarti 3-nya itu jumlah kotaknya. Berarti ada 3. Nah, sekarang 2-nya dari mana? Ya, isi masing-masing kotak. Jadi, kotak yang pertama isinya ada 2. Kotak yang kedua isinya ada 2. Kotak yang ketiga isinya ada 2. Jadi masing-masing kotak isinya 2. Nah, jadi 2-nya dari situ ya. Terus yang terakhir yang 6 tuh dari mana? Hasilnya ya. 3 kali 2 itu sama dengan 6. Nah, jadi hasilnya itu 6. Oke. Sampai sini mengerti belum anak-anak? Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, Pak Anto punya soal nih. Coba ya. Yang di rumah ya bisa sama-sama kerjakan ya sama Pak Anto ya. Coba nomor 1 nih anak-anak. Siapa yang masih ingat nih? Bunyi beraturan disebutnya apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali, nada. Ya, diingat-ingat ya. Barangkali nanti pas ulangan keluar. Oke, nomor 2 sekarang. Lagu Berdayung merupakan lagu ciptaan siapa tadi? Pak Anto, ciptaan Tuhan Pak Anto. Iya betul, ciptaan Tuhan. Tapi yang mengarangnya itu siapa ya? Ya, yang membuat lagunya tersebut yaitu A.T. Mahmud ya. Kalau yang jawabannya Tuhan salah ya. Oke, tapi yang mengarang lagu tersebut yaitu A.T. Mahmud. Kalau ciptaannya mah betul ya. Semua makhluk ciptaannya Tuhan ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Nah, di sini Pak Anto punya perahu nih. Ya, yang kotak pertama ada 1. Yang kotak kedua ada 1. Yang kotak ketiga ada 1 juga ya. Nah, kita lihat tuh di situ 1 ya. Ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kan ada nyanyiannya ya anak-anak ya. Nah, lanjut ditambah 1 lagi. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oke, nah
sekarang ini dalam bentuk penjumlahannya anak-anak. Sekarang bagaimana kalau misalkan dalam bentuk perkaliannya? Ada yang tahu? Ya, kita lihat ya. Nah, bentuk perkaliannya yaitu 3 dikali 1, yaitu sama dengan 3. Pak Anto, 3-nya dari mana? Ya, kotaknya ya. Kotaknya itu ada 3. Nah, kotak pertama jumlahnya 1 kertas. Kotak kedua jumlahnya 1 kertas. Kotak ketiga jumlahnya 1 kertas. Jadi kotaknya ya dulu yang dihitung. Nah, setiap kotak isinya hanya 1. Makanya kita kalikan dengan 1. Nah, hasilnya 3 dikali 1 itu sama dengan 3. Oke, sudah dimengerti anak-anak? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ya, bendanya apa saja? Ya, ada benda padat, benda cair ya. Oke, kita lihat. Nah, ada kertas, ada baskom, ada air ya. Tentu saja dibantu oleh angin ya, boleh ditambahkan angin. Oke, sekarang nomor yang terakhir. Nah, nomor 5. Di sini Pak Anto di satu kotak atau satu keranjangnya itu ada 2 bola isinya ya. Nah, di keranjang yang kedua ada 2 bola lagi. Keranjang yang ketiga ada 2 bola. Keranjang yang keempat ada 2 bola. Oke, nah kita jumlahkan dulu ya biar mudah. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak kalau bingung dijumlahkan satu persatu dulu ya. 2 ditambah 2 berapa anak-anak? 4, betul. 4 ditambah 2 berapa anak-anak? 6, betul. 6 ditambah 2 berapa anak-anak? Ya, betul. Jadi hasil akhirnya yaitu 8. Ya, pinter-pinter ya semuanya ya. Oke, nah sekarang bagaimana nih dengan bentuk perkaliannya? Oke, tadi keranjangnya ada berapa ya anak-anak ya? Iya, pinter. Keranjangnya ada 4. Ya. Nah, setiap keranjang isinya ada berapa anak-anak? Isinya ada 2. Jadi kita bisa tuliskan 4 dikali 2. Nah, hasilnya 8. Ya. Oke, anak-anak bisa dimengerti? Ya, kalau bisa kita kembali lagi ke Pak Anto ya anak-anak ya. Oke anak-anak. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Seperti contohnya tadi, ada kertas, ada baskom ya, ada air dan angin juga ya. Nah, benda-benda tersebut itu beda-beda jenisnya ya. Ada yang benda padat, ada yang benda cair, ada yang benda gas. Nah, selanjutnya tadi kita sudah mengenal tentang nada ya. Ada nada panjang, ada nada pendek serta ketukannya ya. Nah, nanti kalian ingat-ingat lagi. Terus yang terakhir tadi tentang perkalian ya. Nah, apa itu perkalian? Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Oke. Nah, nanti anak-anak harus mengingatnya kembali nih, dipelajari lagi ya dengan orang tua. Oke. Nah, mungkin cukup pembelajarannya sekian dulu anak-anak ya. Mungkin kurang lebihnya Pak Anto mohon maaf. Oke.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.